Kita sering mengira kebenaran berdiri sendiri. Padahal apa yang dianggap benar dapat berubah bersama zaman. Siapa yang menentukan batas pengetahuan dan mengapa sesuatu yang dulu mustahil dipikirkan tiba-tiba menjadi kebenaran? Sampurasun, warga dunia yang baik. Jumpa lagi bersama saya, Asep Mulyana, kurator Asep Epistemik. Hari ini kita akan memasuki pertanyaan mendasar. Bagaimana sebuah zaman menentukan apa yang dapat diketahui, dipercaya, dan disebut benar? Bersama Michel Foucault dan Thomas Kuhn, kita akan melihat pengetahuan bukan sebagai sesuatu yang selalu netral, tapi sebagai sesuatu yang memiliki sejarah, kerangka, dan batas. Tidak ada manusia yang mengetahui dunia dari ruang kosong. Kita selalu melihat melalui bahasa, kebudayaan, pendidikan, pengalaman, institusi, dan kategori yang diwariskan zaman. Bahkan pertanyaan yang kita ajukan sering sudah dibentuk sebelumnya. Karena itu, memahami pengetahuan berarti juga memahami lingkungan yang menentukan apa yang dapat dipikirkan, dibicarakan, diuji, dan akhirnya dipercaya sebagai benar. Pengetahuan bukan sekedar kumpulan fakta yang menunggu ditemukan. Fakta membutuhkan bahasa untuk dinamai, kategori untuk diklasifikasi, metode untuk diperiksa, dan institusi untuk mengesahkannya. Apa yang disebut ilmiah membutuhkan komunitas yang menentukan prosedurnya. Apa yang disebut masuk akal membutuhkan kebudayaan yang menyediakan ukuran kewajarannya. Maka pengetahuan selalu memiliki kehidupan sosial. Bayangkan seseorang pada abad pertengahan berbicara tentang internet. Bukan hanya karena teknologinya belum tersedia, tapi karena konsep, bahasa, kebutuhan, dan struktur pengetahuannya belum memungkinkan pembicaraan tersebut. Sebaliknya, manusia hari ini hidup dalam dunia yang dipenuhi konsep seperti algoritma, data, akal imitasi atau kecerdasan buatan, dan jejaring digital. Dunia berubah ketika kemungkinan berpikir berubah. Disinilah pertanyaan tentang episteme menjadi penting. Episteme bukan hanya pengetahuan yang dimiliki manusia. Ia menunjuk pada konfigurasi mendalam yang memungkinkan pengetahuan tertentu muncul sebagai pengetahuan yang masuk akal pada satu zaman. Kita tidak hanya hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam cara tertentu untuk memahami dunia. Maka pertanyaan pertama kita bukan lagi sekedar apa yang benar. Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah kenapa pada zaman ini sesuatu dapat dianggap benar? Pertanyaan tersebut membuka pintu menuju sejarah pengetahuan, struktur kuasa, perubahan paradigma, serta kemungkinan bahwa batas pikiran kita ternyata tidak alamiah. Ia dibentuk. Michel Foucault mengajak kita melihat pengetahuan secara berbeda. Ia tidak puas hanya bertanya apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah. Ia ingin mengetahui kondisi yang membuat pernyataan tertentu dapat muncul, beredar, diterima, dan memperoleh status kebenaran. Dengan begitu, pengetahuan memiliki sejarah yang berhubungan erat dengan praktek sosial, institusi, bahasa, dan relasi kuasa. Dalam perspektif ini, setiap zaman memiliki aturan tertentu tentang apa yang dapat dikatakan. Tidak semua pertanyaan dianggap sah.
tidak semua orang memiliki otoritas untuk berbicara. Tidak semua jenis bukti diperlakukan sama. Ada institusi yang mengesahkan, ada disiplin yang mengatur, dan ada mekanisme yang menentukan mana pengetahuan yang dianggap serius atau sebaliknya dianggap tidak ilmiah. Foucault membantu kita memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja dengan melarang. Kekuasaan juga bekerja dengan memproduksi kategori, klasifikasi, norma, dan pengetahuan. Ketika masyarakat menciptakan kategori tentang norma dan abnormal, sehat dan sakit, kriminal dan warga baik, pengetahuan tentang manusia sekaligus membentuk cara manusia diperlakukan. Karena itu pengetahuan dan kuasa tidak selalu berdiri sebagai dua dunia yang terpisah. Keduanya ini dapat saling menghasilkan. Pengetahuan memberikan bahasa kepada kuasa, sementara kuasa menyediakan institusi, prosedur, dan otoritas yang memungkinkan pengetahuan tertentu memperoleh kedudukan istimewa. Disinilah kritik Foucault menjadi penting bagi kehidupan modern. Tetapi kita harus hati-hati. Mengatakan bahwa pengetahuan memiliki hubungan dengan kuasa bukan berarti semua kebenaran hanyalah kebohongan. Foucault justru mengajak kita lebih kritis terhadap proses yang membuat sesuatu memperoleh status kebenaran. Kita belajar bertanya tentang sejarah, prosedur, institusi, dan praktek yang berada di belakang apa yang tampak sebagai kebenaran. Thomas Kuhn membawa kita ke wilayah filsafat ilmu. Dalam analisisnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan, Kuhn menunjukkan bahwa ilmuwan tidak selalu bekerja dengan cara yang sepenuhnya netral dan kumulatif. Komunitas ilmiah bekerja dalam kerangka tertentu yang memengaruhi masalah apa yang dianggap penting, metode apa yang diterima, dan jawaban apa yang dianggap memadai. Kuhn menyebut kerangka tersebut sebagai paradigma. Selama paradigma bekerja dengan baik, ilmuwan menjalankan apa yang disebut normal science. Mereka memecahkan persoalan berdasarkan aturan dan asumsi yang telah diterima. Tapi ketika muncul anomali yang semakin sulit dijelaskan, kepercayaan terhadap paradigma dapat mengalami tekanan yang akhirnya membuka kemungkinan perubahan besar. Perubahan besar bukan sekedar menambahkan satu fakta baru ke dalam gudang pengetahuan lama. Kadang-kadang perubahan tersebut mengubah cara komunitas ilmiah melihat persoalan. Pertanyaan berubah, istilah berubah, hubungan antar objek juga berubah. Bahkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat penting, itu dapat menjadi pusat perhatian setelah kerangka berpikir mengalami transformasi. Kita dapat membayangkan perubahan paradigma seperti seseorang yang mengganti kacamata. Dunia yang dilihat mungkin sama, tapi pola yang tampak menjadi berbeda. Kuhn tidak mengatakan bahwa realitas tidak ada. Ia menunjukkan bahwa cara komunitas ilmiah mengorganisasi pengalaman sangat mempengaruhi apa yang mereka lihat sebagai masalah, bukti, dan penjelasan yang sah. Disinilah dialog Kuhn dan Foucault menjadi menarik. Kuhn terutama membicarakan transformasi paradigma dalam sejarah ilmu pengetahuan. Foucault punya cakupan yang berbeda. Ia menyelidiki kondisi historis yang memungkinkan bentuk-bentuk pengetahuan dan wacana tertentu muncul. Keduanya tidak identik. Justru perbedaan itulah yang membuat percakapan mereka produktif bagi kita.
Pernahkah kita menyadari bahwa sesuatu bisa ada di depan mata, tapi tidak benar-benar kita lihat? Kemiskinan misalnya dapat hadir setiap hari, tapi dianggap sebagai nasib. Diskriminasi dapat berlangsung lama, tapi disebut kebiasaan. Krisis lingkungan dapat membesar, tapi dianggap gangguan ekonomi. Cara melihat menentukan apa yang muncul sebagai masalah. Pengetahuan karena itu bukan hanya soal memiliki informasi, kita dapat memiliki jutaan data, tapi tetap gagal memahami realitas. Informasi membutuhkan kerangka interpretasi. Ketika kerangka berubah, perhatian kita juga berubah. Sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa dapat tiba-tiba terlihat sebagai ketidakadilan, kekerasan, eksploitasi, atau persoalan politik. Inilah kenapa perubahan pengetahuan dapat membawa konsekuensi sosial yang besar. Ketika masyarakat mulai melihat perempuan bukan sebagai objek subordinasi, tapi sebagai warga dengan hak yang setara, bahasa politik berubah. Ketika pekerja dipahami memiliki hak, hubungan kerja berubah. Ketika lingkungan dipahami sebagai persoalan keadilan antar generasi, kebijakan pembangunan mulai dipertanyakan. Tapi perubahan cara melihat tidak selalu membawa pembebasan. Sebuah kerangka baru juga dapat menghasilkan bentuk pengawasan baru. Teknologi digital misalnya memungkinkan kita melihat pola perilaku yang sebelumnya tersembunyi. Tetapi kemampuan melihat tersebut dapat digunakan untuk mengontrol, memprediksi, dan mempengaruhi manusia. Pengetahuan dapat membuka mata sekaligus memperluas kuasa. Karena itu, tugas berpikir kritis bukan mengganti satu dogma dengan dogma lain. Tugasnya adalah terus memeriksa cara kita melihat. Kita perlu bertanya, kategori apa yang sedang kita gunakan? Siapa yang membuatnya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang tidak terlihat? Dan kemungkinan apa yang tertutup ketika kita menerima suatu cara memahami dunia sebagai sesuatu yang alamiah. Siapa yang menentukan apa yang dianggap benar? Pertanyaan ini membawa kita kembali pada kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah media menyebut seseorang kriminal, ketika lembaga menyebut sebuah kebijakan berhasil, ketika algoritma menyatakan sebuah konten relevan, ketika universitas menetapkan pengetahuan tertentu sebagai akademis, selalu ada mekanisme seleksi yang bekerja. Kebenaran sosial memiliki institusi, prosedur, bahasa, dan otoritas. Karena itu, masyarakat demokratis membutuhkan lebih dari sekedar akses terhadap informasi. Kita butuh kemampuan membaca bagaimana informasi diproduksi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca teks, tapi kemampuan membaca kepentingan, konteks, struktur, sumber, metode, dan konsekuensi. Warga yang kritis tidak mudah menerima klaim hanya karena klaim tersebut disampaikan dengan percaya diri. Di era digital, pertanyaan ini menjadi semakin penting. Mesin pencari, platform media sosial, algoritma, rekomendasi, kecerdasan buatan, dan industri data ikut menentukan informasi apa yang muncul di hadapan kita. Kita mungkin merasa memilih sendiri, padahal pilihan tersebut sudah dapat dibentuk oleh sistem yang tidak selalu kita pahami. Tapi jangan sampai kritik terhadap kuasa berubah menjadi sinisme. Jika semua pengetahuan dianggap manipulasi, kita kehilangan
kemampuan membedakan bukti dari propaganda. Tantangannya justru lebih sulit, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan kebenaran sambil tetap kritis terhadap institusi yang mengklaim memproduksinya. Maka menjadi manusia yang berpikir bukan berarti memiliki semua jawaban. Berpikir berarti mampu menguji jawaban, mempertanyakan kategori, mendengarkan keberatan, mencari bukti, dan bersedia mengubah pandangan ketika alasan yang lebih kuat muncul. Di sanalah kebebasan intelektual menemukan maknanya. Bukan bebas dari pengetahuan, tapi bebas untuk memeriksa bagaimana pengetahuan terbentuk. Mungkin setelah perjalanan ini kita tidak lagi memandang pengetahuan dengan cara yang sama. Kebenaran tetap penting, tapi kita sekarang melihat sejarah, paradigma, bahasa, institusi, dan kuasa yang mengitarinya. Foucault mengajarkan kita mencurigai batas-batas pengetahuan. Kuhn mengajarkan kita membaca perubahan paradigma. Tugas kita adalah melanjutkan percakapan itu dengan keberanian. Jika diskursus ini membuat teman-teman melihat pengetahuan dengan cara yang berbeda, bagikan kepada mereka yang ingin berpikir lebih dalam. Subscribe Ars Epistemik dan mari berjalan bersama. Terus belajar, terus berpikir, terus bertumbuh. Sampurasun.